Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Yolita Paraserliana. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Universitas Teknologi Mataram. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas saya, yakni mata kuliah riset operasi dengan tema materi metode simplex. Oke, bisa kita lanjut ke video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi metode simplex itu sendiri, yakni algoritma yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam pemrograman linear. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel yang lebih dari 2. Oke, di sini yang pertama kita bisa lihat soalnya, maksimumkan fungsi x1 dan x2 sama dengan 8x1 plus 6x2. Di sini kita punya kendalanya. Kendalanya ini kita dapatkan dari soalnya, yakni dimana ada 4x1 plus 2x2 lebih kecil dari 60 dan 2x1 plus 4x2 lebih kecil dari sama dengan 48. Dan di sini kita harus mencari nilainya x1 dan x2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Karena kita memaksimumkan fungsi f x1 dan x2. Oke, kita lanjut ke bentuk standar simplex. Bentuk standar simplex yakni fungsi x1, x2 sama dengan 8x1 plus 6x2. Kenapa di sini ada 0x3 dan 0x4 padahal di atasnya nggak ada? Di sini kita menambahkan variabel 0x3 dan 0x4 untuk melengkapi variabel sebelumnya, karena sebelumnya ada terdapat dua variabel yakni 8x1 plus 6x2. Kemudian kita substitusikan kendalanya, yakni 4x1 plus 2x2 plus x3. Kenapa di sini kita tambahkan x3? Untuk menyamakan keempat variabelnya seperti yang di atas. Jadi di sini kita harus menambahkan sebelum tanda sama dengan dan sesudah nilai sebelumnya. Sebelum tanda sama dengan yakni x3 dan sesudah nilai sebelumnya yaitu x3. Kemudian di bawahnya juga ada 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 48. Sama juga kita tambahkan variabel seperti yang di atas. Kemudian di sini x1, x2, x3 dan x4 nilainya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut menjawab. Di sini kita substitusikan atau kita akan mencari nilai dari kendalanya, yakni 4x1 plus 2x2 sama dengan 60. x1 sama dengan 0. Di sini sisanya tinggal 2x2 sama dengan 60. Kita turunkan 2x2 sama dengan 60. Kenapa di sini bisa menghasilkan 30? Karena 2x2 sama dengan 60, di mana x2 60 dibagi 2 maka hasilnya 30. Kemudian x2 juga sama cara pengerjaannya seperti yang di atas, sehingga menghasilkan 15. 60 dibagi 4. Kita lanjut kepada kendala berikutnya, yakni 2x1 plus 4x2 sama dengan 48. x1 sama dengan 0, 4x2 sama dengan 48. x2 sama dengan 12, di mana x2 ini dihasilkan dari 48 dibagi 4, sehingga menghasilkan 12. Begitu juga dengan cara yang di bawahnya. Mari kita lanjutkan dengan mencari titik potong. Jadi di sini kita substitusikan kedua kendala tersebut. Kemudian kita akan mencari pertama-tama nilai x2-nya dengan cara membagi habis atau menghilangkan x1-nya. Caranya yakni kita kalikan
dengan 2, karena di sini 4, maka kita kalikan dengan 2 sehingga 2x1 dikali 2 sama dengan 4x1. 4x2 dikali x2 sama dengan 8x2. 48 dikali 2 sama dengan 96. Sedangkan 4x1 plus 2x2 sama dengan 60 dikali 1 hasilnya tetap. Di sini kita lakukan pengurangan. Yang pertama kita akan mengurangkan 4x1 dengan 4x1 hasilnya 0. 0 tidak perlu ditulis. Kemudian 8x2 dikurangi 2x2 hasilnya 6x2. Dan 96 dikurangi 60 hasilnya 36. X2 sama dengan 6. 6 dihasilkan dari 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan mensubstitusikan nilai terhadap 4x1 plus 2x2 sama dengan 60. Kita substitusikan. Kemudian 4x1 plus 2 dikali 6. 6 ini sudah kita ketahui nilai x2 ya, tadi di sini. Kemudian kita substitusikan 6 sama dengan 60. 4x1 ditambah 12. 2 dikali 6 sama dengan 12. Hasilnya ini. Kemudian 4x1 sama dengan 60. Karena tanda yang berada di depan angka 12 ini positif, ketika positif berpindah ruas melewati sama dengan, maka akan berubah menjadi pengurangan. Sehingga 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Di sini karena terdapat koefisien 4x1, jadi x1 sama dengan 48. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi untuk nilai x1 sama dengan 12 dan x2 sama dengan 6. Nilai tersebut memenuhi pada soal, yakni x1 dan x2 nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.